Assalamualaikum. Kita lanjutkan tutorial simulasi PSG Cost Recovery kita yang pada sesi 1 hingga sesi 3 kita sudah menyelesaikan beberapa tahapan perhitungan hingga mendapatkan nilai sisa gross revenue after FTP setelah dikurangi cost recovery sebagai besaran equity to be split. Maka di sesi keempat ini kita akan lanjutkan perhitungan entitlement hingga diperoleh nantinya entitlement pemerintah dan kontraktor baik sebelum maupun setelah pajak. Kita mulai dari equity share, yang tentu saja equity share ini adalah nilai yang kita peroleh tadi di equity to be split dikalikan dengan persentase yang menjadi bagian. Kalau untuk kontraktor berarti adalah equity share ya kontraktor. Dan untuk nilainya dalam currency adalah hasil ini dikalikan dengan harga. Demikian juga untuk pemerintah, maka dia juga equity to be split-nya dikalikan dengan bagian pemerintah. Lalu untuk harganya juga dengan cara yang sama. Kemudian pemasukan kontraktor dari FTP. Ya tentu saja FTP-nya ini yang sebelumnya kita hitung dia sebagai pengurang berarti harus dikali dengan -1 karena dia akan kita jadikan sebagai pendapatan dan ini dikalikan dengan share-nya kontraktor. Khusus untuk ini mungkin kita bisa saja langsung di sini kita absolutkan nilai harganya di sini. Harga ICP-nya kita absolutkan karena kita drag langsung ke bawah seperti ini. Juga di sini dengan cara yang sama juga tentu FTP dikali dengan -1 dikali dengan share-nya pemerintah. Juga untuk di sini harga ICP-nya kita absolutkan. Lalu kita drag ke bawah. Sekarang kita masuk ke perhitungan DMO, di mana DMO itu akan dikenakan apabila terdapat equity to be split. Dalam perhitungannya, bagi kontraktor, DMO itu adalah faktor pengurang, maka dia itu adalah pengalian -1 daripada yang pertama itu adalah bagian yang diwajibkan untuk dikeluarkan sebagai DMO sebagaimana ketentuan dalam Capman, dan kemudian dikalikan dengan entitlement-nya bagiannya kontraktor maksudnya di sini, yaitu equity share-nya dikali dengan total lifting dan kemudian dikali nantinya kita kalikan dengan harga beli DMO oleh pemerintah. Nah, ini pengalinya bisa kita lihat di sini. Untuk gross DMO dia tetap dengan menyesuaikan dengan harga ICP. Sedangkan bagi pemerintah ini merupakan penghasilan. Maka dia pengalian minus daripada apa yang ada di kontraktor. Sekarang kita jumlahkan equity share, FTP share, dan DMO gross. Itu merupakan sub entitlement. Demikian juga pada bagian di pemerintah, itu kita cukup di sini Ctrl C dan lalu pastikan Ctrl V. Lalu hitung DMO fee yang kalau bagi kontraktor itu adalah pemasukan. DMO fee berasal dari DMO gross dikali dengan, kalau di sini untuk old oil maka
presentasi old oil-nya, dan harga old oil. Kalau untuk yang minyak baru, itu adalah DMO requirement-nya, yaitu DMO gross FOB ini, dikalikan dengan persentase new oil dengan lantas dikalikan dengan ICP. Dan ini merupakan pemasukan bagi kontraktor. Artinya di sini dia harus plus. Juga demikian di sini. Harus kita kalikan minus karena di DMO gross ini dia tandanya minus. Sedangkan untuk pemerintah ini adalah pengeluaran karena pemerintah harus membayarkan fee DMO ini kepada kontraktor. Demikian juga jika dia nanti new oil. Kalau kita hitung taxable income berarti adalah pendapatan kalau di kontraktor itu dari subtotal entitlement-nya dengan apa yang dia dapatkan di DMO fee. Itu adalah taxable income-nya kontraktor. Sedangkan untuk pemerintah tentu saja tidak ada yang namanya taxable income karena pemerintah tidak dipajaki. Dan government tax ini adalah tarif dari pajak yang sudah ditentukan di atas. Ini dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Dan tentu saja untuk kontraktor ini adalah nilainya harus dicatatkan sebagai minus karena dia akan mengeluarkannya membayarkan kepada pemerintah. Dan di pemerintah sendiri ini adalah kebalikannya. Sehingga penghasilan setelah pajaknya kontraktor itu apabila dijumlahkan taxable income-nya dengan pajak yang dikeluarkan, dia hanya mendapatkan sebesar 326.544,74 US dollar. Sedangkan untuk pemerintah itu perhitungannya akan berbeda nanti. Bagi pemerintah, total penerimaan setelah pajaknya adalah dari subtotal entitlement hingga ke penghasilan pajak. Ini adalah pendapatan pemerintah setelah pajak. Sedangkan di kontraktor nanti pada saat kita hitung total penerimaan, itu adalah penghasilannya setelah pajak ditambah dengan apa yang dia terima di cost recovery. Sedangkan untuk pemerintah itu total penerimaannya sama, yaitu adalah apa yang dia dapatkan setelah pajak. Sekarang barulah kita perhitungkan subtotal entitlement di sisi volume dalam satuan barel untuk kontraktor. Itu tentu saja tinggal kita jumlahkan dari equity share, FTV share, dan di DMO-nya. Dan untuk pemerintah juga demikian. Ini adalah subtotal entitlement yang apabila dia dinyatakan dalam volume barel. Sedangkan di sini subtotal entitlement untuk
ketika kita konversikan dia ke dalam nilai US dollar. Sampai saat ini adalah semua hal-hal yang utama yang harus kita lakukan ketika kita memperhitungkan entitlement contract production sharing atau kontrak bagi hasil dengan mekanisme PSG. Dan ada beberapa tambahan yang akan kita lihat berikut ini. Kita di sini bisa memperhitungkan berapa persentase perbandingan antara apa yang didapatkan oleh kontraktor dengan pemerintah. Caranya seperti ini. Kita bagi dengan jumlah dari apa yang didapatkan oleh kontraktor dan pemerintah di sini. Kalau sekarang kita sudah formatkan dia sebagai persentase, dia akan langsung muncul. Ini setelah pajak yang didapatkan oleh kontraktor jika dibandingkan dengan apa yang didapatkan oleh pemerintah, berarti sisanya ini adalah apa yang dihasilkan oleh pemerintah. Bisa kita gunakan formula seperti ini, atau jika memang ingin cross check juga bisa kita bagikan lagi seperti tadi, kita bandingkan. Ya, dia sama saja sebenarnya karena memang angkanya pasti itu saja. Jadi kalau di sini 11%, tentu di sini harus 1 dikurangi 11%, 100% maksudnya dikurangi 11%. Juga kemudian ketika kita hitung berapa persentase perbandingannya di total penerimaan. Jadi ini ketika sudah ditambahkan dengan cross recovery, ternyata kontraktor itu mendapatkan sebesar 75% dari total lifting. Nah, dan pemerintah ternyata hanya mendapatkan 25% dari total lifting ketika sudah kita perhitungkan cost recovery di dalamnya. Ini kemudian apabila nanti komposisi new dan old oilnya kita ubah, maka persentasenya sendiri juga akan berubah seperti ini. Ini dia jadi sangat tergantung sekali dengan lapangannya, apakah dia lapangan baru atau lapangan tua, berapa persentase minyak yang sudah dari sumur-sumur yang sudah duluan ada, atau dengan dibandingkan dengan sumur-sumur baru yang dibor. Jadi kalau katakan di sini seluruh sumurnya adalah baru, lapangannya adalah berarti lapangan baru, nah disinilah baru terkorelasi dia dengan apa yang ditetapkan dalam ketentuan pokok kontrak. Jadi dalam ketentuan pokok kontrak, bagian pemerintah setelah pajak itu adalah 67%. Nah, seperti ini. Kontraktor 33%. Tapi kalau kita kembalikan lagi dia, apabila ini lapangan yang sudah tua, maka bagian pemerintah itu jadi lebih besar dari apa yang ada dalam ketentuan pokok kontrak sebagaimana yang dituangkan dalam keputusan Menteri SDM. Sekian dulu untuk sesi 4 ini. Ada beberapa hal lain yang sebenarnya itu adalah materi-materi pengayaan seperti realisasi lifting aktual untuk kita menghitung over atau under lifting untuk masing-masing, apakah untuk kontraktor atau untuk pemerintah. Dan itu insya Allah akan kita kupas di sesi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.